Baik, assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz, selaku koordinator unit reaksi cepat misi kemanusiaan bantuan untuk total lockdown tahun 2021. Nama saya Nabil Nakulo, saya anggota unit reaksi cepat bantuan sosial KNPI. Selaku koordinator, tugas utama saya adalah menerima selaku kontak person yang mungkin teman-teman PMI sudah sering menghubungi saya. Tentu saya menerima banyak sekali permohonan dari teman-teman PMI untuk mendapatkan bantuan selama total lockdown ini terlaksana. Itu tugas utama saya. Yang kedua, tentu membagi tugas dengan teman-teman anggota saya yang tentu sangat membantu dalam pendataan, kemudian setelah didata kemudian kita berikan kepada kedutaan besar. Oke, Nabil tugasnya apa? Saya di sini tugas saya membantu ketua koor untuk menginput data yang sudah didistribusikan ke tim dan mensupport aja kalau ada tugas tambahan apa, saya selaku asisten. Saat ini sudah lebih dari 8.000 data, maka dari itu semenjak semalam pukul 10 lalu kami memutuskan untuk nonaktif karena begitu banyak permintaan permohonan yang belum terlaksana di lapangan, sehingga kami ada tanggungan yang perlu kita selesaikan sebagai tanggung jawab moral kita sebagai koordinator unit reaksi cepat. Jadi sekarang pendaftaran ditutup? Pendaftaran sementara ditutup sampai ada pengumuman berikutnya. Mungkin kendala yang pertama, karena ini perdana bagi kami, yang pertama mungkin kurangnya antisipasi dari kami bahwa permintaan ini cukup membludak, kemudian cukup bermacam-macam, bukan hanya dari Kuala Lumpur dan Selangor, tapi juga ada sempat kami permintaan dari Perak, kemudian dari Perlis, kemudian juga ada dari Johor, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih rapi sehingga bagaimana penyaluran bantuan ini lebih berjalan secara efektif dan efisien dan menyeluruh merata di seluruh semenanjung Malaysia. Ada pengalaman yang menarik nggak yang bisa dibagikan selama menjadi anggota dari unit reaksi cepat ini? Input data segala macam, terus kita kerja nggak tidur, nggak, ya udahlah, namanya juga ngayomin rakyat lah. Kalau kita nggak tanggapin, kita nggak masukin tuh data, orang yang nggak makan, yang nggak dapat bantuan, kita mah Betul banget. kerjaan aman aja. Terus dapatlah pengalaman kayak gimana ya, orang yang berbagai macam tipe orang yang minta bantuan. Ada yang bagus nginput datanya pakai format yang kita kasih, ada yang dipoto tulis tangan sendiri, ada yang satu PIC cuma 3 orang, ada macam-macam lah. Ada juga yang ya gitulah, kita nggak pertama kali juga sih di sini ngerasain yang namanya jadi relawan, gimana kita mengabdi buat masyarakat. Kita apa ya, buat diri kita ya nggak kurus ya, demi kita utamain rakyat aja, utamain masyarakat. Biarpun kita nggak makan nggak tidur, yang penting kita bisa nolong mereka lah. Ya, tentunya ini menjadi pengalaman menarik untuk kita semua ya, karena di koordinator unit reaksi cepat ini mayoritas anggotanya dan pelaksana di lapangan adalah mahasiswa. Jadi ini bagian dari kami. Terima kasih juga kepada Bang Tengku Adnan selaku Ketua BPKNPI yang telah mengajak kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk terjun ke masyarakat, kemudian melihat lebih dekat bagaimana keadaan masyarakat kita, terutama di era krisis seperti ini, yaitu total lockdown di mana unemployment itu sungguh tinggi, kemudian banyak sekali kesusahan yang dirasakan oleh masyarakat kita yang berada di Malaysia tentunya. Dan ini menjadi cukup bersyukur bagi kami dan juga prihatin dalam satu waktu bahwasannya kami bisa melihat bagaimana keadaan rakyat kita dan masyarakat Indonesia di sini dalam kondisi yang memerlukan bantuan, dan itulah yang menggerakkan hati kami untuk terus berusaha membantu sebisa apa yang kita bisa.
untuk sebenarnya apa yang kita laksanakan ini sebenarnya tidak kita tutup atau tidak nonaktif, tapi kami memerlukan waktu sementara untuk merapikan seluruh data yang masuk karena total ada 8.000 lebih data yang masuk kepada kami dan perlu perapian agar pendataan itu jauh lebih efektif dan efisien karena ada beberapa kesalahan, contoh yang cukup fatal, simple tapi fatal, di mana teman-teman PMI salah memasukkan nomor. Jadi misalnya nomornya itu seharusnya di belakang 4, ternyata dimasukkan 6, sehingga pihak kedutaan ketika ingin menghantarkan bantuan itu malah nyambung ke nomor yang lain begitu, sehingga disitulah terjadi miskomunikasi sehingga bantuan itu tidak malah sampai kepada PIC atau penanggung jawab di lapangan. Sehingga oleh karena itu kami rasa perlu adanya sedikit waktu untuk merapikan seluruh data. Kemudian insya Allah jika ini sudah selesai, kita akan buka kembali bersamaan dengan diperpanjangnya lockdown ini hingga 28 Juni yang akan datang. Ya, saya juga mengucapkan selaku kontak person yang mewakili dari BPKNPI mengucapkan mohon maaf, permintaan maaf kepada seluruh PMI yang sempat menghubungi saya lewat nomor yang telah tersedia melalui YouTube-nya Mbak Ika, di mana memang agak sedikit slow respon karena memang saya harus menginput data dari WhatsApp yang saya terima, kemudian saya harus pindahkan kepada Word dan saya harus membaginya dengan tim, sehingga saya memerlukan beberapa waktu dan cukup lama, sekitar beberapa jam, sehingga banyak WA yang sudah terlanjur masuk setiap detik. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa saya slow respon dan tidak bisa langsung menanggapi karena memang adanya tugas yang harus saya selesaikan sebelum saya menerima formulir dari penanggung jawab atau permintaan sebelumnya, sehingga ada transisi waktu yang saya tidak bisa menjawab, sehingga mohon maaf kepada seluruh PMI yang merasa kecewa atau kurang berkenan ketika saya menanggapi karena memang saya memerlukan dengan keterbatasan kami di sini tim unit reaksi cepat, tapi insya Allah kami akan usahakan sebaik mungkin untuk kedepannya karena kita akan melanjutkan PKP yang akan datang ini. Pengalaman saya di lapangan waktu kemarin turun langsung ke Segambut waktu tempat distribusi itu kami datang ke sana. Kita datang ke sana kan sekarang lockdown ya, banyak roadblock. Nah, karena kita jadi anggota BPKNP ini untuk misi bansos, kita dapat surat nih, jadi kalau ada roadblock kita kasih lihat nih ke polisinya. Oh, ini emang untuk bantuan sosial. Oke, jadi bisa lewat roadblock lah. Nah, terus nyampe di sana kita ngeliat sendiri lah, nyaksiin orang yang gimana betapa ruwetnya kalau lagi turunin barang tuh. Terus kita kan selalu koordinator aja di lapangan. Kita ya tugasnya merhatiinnya kita data-datain PSI-nya yang mana. Jadi belajar juga lah, saya kan masih mahasiswa nih, terjun langsung ke lapangan gini suatu pengalaman yang bagus banget lah buat saya. Buat teman-teman PMI yang belum dapat bansos, yang chatnya belum dibales, harap bersabar. Kita sama-sama di sini. Kita di sini berusaha semaksimal mungkin untuk membalas dan memproses data yang udah masuk. Tapi ya bagi yang belum dibales, harap bersabar, jangan marah. Kasihan ini teman saya, nomornya cuma 1. Ya kita di sini juga keterbatasan juga. Ya mohon kerjasamanya ya guys ya.